Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 255, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Dia masih dapat mengingat dengan jelas saat Bowen Liu berpartisipasi dalam kamar dagang bawah tanah. Itu adalah kakak laki-laki yang diakui oleh seluruh distrik Jiangnan, Sanjiang, dan daerah kecil sekitarnya. Dengan Sungai Qinling dan Huaihe sebagai batasnya, tidak berlebihan untuk menggambarkan Bowen Liu sebagai pemimpin seni bela diri di seluruh wilayah selatan. Saat itu, dia penuh semangat, dan kemanapun dia pergi, dia dihormati sebagai Tuan Bowen. Markel Bide panik, benar-benar panik, kakinya gemetar tak terkendali. Bukankah itu berarti saya bertemu dengan orang yang mulia? Mengapa ini terjadi? Apakah ini bangsawan atau orang yang berlutut? Markel Bide sedang ingin mati sekarang. Di dalam restoran, di setiap lantai, semua orang juga memiliki mata yang berbeda, dan mereka tidak menyangka bahwa kartu trufnya adalah Bowen Liu. Dia kembali. Kamar dagang bawah tanah tahun ini sulit ditebak. Wajah Freddy Kanio paling suram, dia bersiap untuk waktu yang lama. Setelah kecelakaan Bowen Liu tahun itu, dia bergegas untuk mengejar dan mengkonsolidasikan posisinya di distrik Dajiangnan. Meskipun saat itu kurang dari 1/10 dari Bowen Liu, itu masih cukup untuk dia banggakan. Tapi sekarang, sepertinya situasinya menjadi tidak terkendali. Dan di suatu tempat di belakang jendela besar di lantai 7, seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun, sangat tangguh, dengan wajah tegas, mengenakan pakaian kasual yang bersih, menyeruput kopi, mengamati pergerakan di lantai bawah, dengan samar senyum di sudut mulutnya dia mencibir, matanya cerah. Santos Merlin, ketua grup Fengkai. Itu juga merupakan kekuatan terbesar keempat di distrik Jiangnan, itu adalah kekuatan baru dengan banyak momentum. Di belakangnya, seorang asisten wanita yang proporsional dan cantik memegang telepon dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Santos Merlin dengan wajah penuh hormat. Santos Merlin mengambilnya tanpa menoleh ke belakang, dan kemudian bertanya dengan suara yang dalam secara magnetis, "Ada apa?" "Setelah kamar dagang bawah tanah selesai, aku akan pulang dan melanjutkan. Aku tidak bisa membiarkanmu jadi ceroboh lagi." Suara di ujung telepon terdengar sangat sedih dan rendah. "Baik, aku mengerti," kata Santos Merlin, dan kemudian berkata tiba-tiba, "Orang tua, tebak siapa yang aku lihat?" "Siapa?" "Pewaris keluarga Enzo, Aiden Enzo." Santos Merlin berkata, sambil tersenyum sudut mulutnya, seringai berperang. "Putra Gustavo Enzo, saya mengerti, Anda harus segera kembali, rencananya akan segera dimulai." Suara di ujung telepon terputus. Santos Merlin menutup telepon, matanya penuh kedinginan, memandangi orang-orang di lantai bawah, menoleh ke asisten dan berkata, "Kirimkan undangan ke kamarnya untukku." "Ya, Tuan Muda." Asisten wanita itu menjawab dengan hormat, berbalik, menginjak sepatu hak tinggi, memutar pinggangnya dan keluar. Kemudian, Santos Merlin menatap pria yang berdiri di lantai bawah di bawah payung hitam dengan makna yang dalam lagi. Dia akhirnya datang. Aiden Enzo, lama tidak bertemu. Melihat kembali ke Aiden Enzo, dia memandang Bowen Liu di sampingnya dengan tenang, dan berkata, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan." Bowen Liu mengangguk, lalu berbalik, dengan sepasang mata dingin dengan kebencian yang mengerikan, menatap Gareth Dion, dia berkata, "Gareth Dion, lama tidak bertemu, kamu masih sama seperti sebelumnya." Mendengar ini, Gareth Dion tegang karena gugup, dan dia berteriak dengan marah, "Bowen Liu, kamu seharusnya tidak keluar. Jika aku tahu sebelumnya, aku seharusnya membiarkan seseorang membawamu masuk." Gareth Dion menyesalinya, dia tidak membunuh sebelumnya. Kemudian, dia berteriak pada Zaido dan Gideon dengan marah, "Kalian berdua, aku perintahkan kalian sekarang, bunuh dia." Namun, Zaido dan Gideon tidak bergerak. Bowen Liu dengan tenang mengeluarkan selembar kertas dari tangannya, meminta seseorang untuk memberikannya kepada Gareth Dion, dan berkata, "Gareth Dion, 10 menit yang lalu, Dewan Direksi Grup Xiongren memilih untuk mengeluarkanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi milik Xiongren. Semua tempat di tanganmu juga diambil kembali, dan semua propertimu dibekukan. Dengan kata lain, kamu Gareth Dion,
hari ini adalah anjing yang hilang. Boom, guntur yang teredam. Gareth Dion memegang pemberitahuan dengan segel resmi di tangannya, wajahnya penuh amarah, dan dia membiarkan hujan membasahinya. Kemudian, dia tiba-tiba melompat, mengambil belati panjang yang bersinar dari tangan anak buah di belakangnya, dan membantingnya ke air hujan. Hujan yang deras menghantam bilah belati perak dan mencabik-cabiknya. Bowen Liu, apakah kamu pikir aku akan takut padamu jika kamu memainkan trik ini? Saat itu, aku bisa mengirimmu masuk, dan aku bisa melakukannya hari ini. Gareth Dion berteriak marah, penuh dengan niat membunuh yang sembrono. Dan kamu, Zaido, Gideon, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah akan membunuhnya atau tidak? Tanya Gareth Dion, matanya merah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikhianati oleh saudara-saudaranya. Tidak, akhir cerita ini sebenarnya sudah lama berakhir. Zaido berdiri di sana dengan tangan di saku celananya, dan berkata dengan tenang, Tuan Dion, saya dulu mengikuti Tuan Bowen. Tuan Dion, Anda telah melakukan terlalu banyak dalam beberapa tahun terakhir. Berapa banyak saudara yang mengikuti Anda saat itu dirahasiakan olehmu? Atas itu, apakah menurutmu kami tidak tahu? Di akhir kata, suara Zaido hampir menjadi teriakan. Kemudian, dia mengeluarkan pena rekaman dan menekan tombol putar. Suara wanita yang menawan, Tuan Dion, bukankah Anda mengatakan bahwa Margo Zhen adalah anjing Anda? Mengapa Anda memperlakukannya dengan sangat baik? Suara Gareth Dion, karena itu anjing, wajar memberinya makan. Lihat, saya menyuruhnya memberinya Sang Jiang, dan dia tampak bahagia. Apa itu jika itu bukan anjing? Benar-benar ingin Sang Jiang kepadanya. Tentu saja aku memiliki keputusan akhir apakah akan memberikan milikku atau tidak. Mengapa, jika aku tidak memberikan kepadanya, Margo Zhen berani merebutnya? Lalu, Gareth Dion tertawa keras. Tuan Dion, pada saat ini, penonton terdiam. Saudara-saudara di belakang Zaido dan Gideon semua menatap Gareth Dion dengan iri. Dan saudara-saudara di belakang Gareth Dion juga terguncang saat ini, menatap Gareth Dion yang kekar di depannya dengan curiga. Tuan Dion, ada orang seperti itu. Pada saat yang sama, anak buah Tergio Ziso membawa Margo Zhen, yang berlumuran darah dan anggota tubuhnya lumpuh, langsung keluar dari belakang dan melemparkannya ke dalam hujan. Margo Zhen, yang wajahnya penuh ketidakpercayaan saat ini, matanya merah, menatap Gareth Dion dengan kebencian, wajahnya tergerak oleh tangisan, bibirnya bergetar, dan dia berteriak, "Kenapa? Tuan Dion, katakan padaku kenapa? Aku Margo Zhen, telah bersamamu selama 7 tahun. 7 tahun, benar-benar keras." Pada saat ini, saudara-saudara di belakang Gareth Dion semua menjadi dingin. Mereka saling memandang, dan kemudian banyak orang mulai menjatuhkan senjata di tangan mereka, kehilangan keberanian untuk melawan. Kakak laki-laki itu tidak baik dan tidak benar, mengapa adik laki-laki harus bekerja keras? Bahkan Margo Zhen dijual dengan kejam. Mata Gareth Dion penuh dengan kebencian dan keganasan, memegang belati panjang di tangannya, dia melihat ke langit dan tertawa 2 kali, membiarkan hujan menerpa wajahnya. Kemudian, dia berbalik, mengarahkan belati panjangnya ke saudara-saudara di belakangnya, dan berteriak, "Angkat. Kamu adalah anjingku, kamu harus mendengarkan aku. Aku, Gareth Dion, perintahkan kamu sekarang, serang mereka sampai mati." "Lakukan." Gareth Dion tidak menyelesaikan kalimatnya. Di antara saudara-saudara yang dia hadapi, sesosok halus keluar, langsung memegang belati panjang, dan menusukkannya ke perut Gareth Dion. Engah-engah, Gareth Dion sama sekali tidak mengharapkan perubahan ini, belati panjang di tangannya jatuh, tangannya pucat, dia meremas bahu yang lebih lemah dengan keras, dan merobek topeng di wajahnya. Wow, pada saat itu, sebuah wajah penuh bekas luka muncul di pupilnya, yang terlihat sangat menjijikkan. Gareth Dion memuntahkan darah, matanya membelalak, dan dia menatap orang di depannya dengan tak percaya. Itu, wanita yang telah dipermalukan dengan kejam olehnya selama beberapa bulan dan membuat wajah, Putri Bowen Liu. Gareth Dion jatuh perlahan, kakinya berlutut di tengah hujan, tubuhnya merah. Ini adalah akhir dari generasi pahlawan. Tubuh halus Margaret Liu gemetar hebat saat ini, dia melirik Bowen Liu di sana, menjatuhkan belati panjang di tangannya, berlari tiba-tiba, memeluk Bowen Liu, dan menangis dengan sedihnya yang telah ditekan di dalam hatinya selama ini. Ayah, tangisan yang terengah-engah. Dentang, dentang. Pada saat ini, mereka yang menyaksikan Gareth Dion berlutut di tengah hujan kehilangan vitalitasnya,
menjatuhkan senjata mereka satu demi satu, dan berlutut satu persatu dengan kepala di tangan. Pada saat ini, wajah Markel Bide menjadi abu, berlutut di tengah hujan, memegangi kepalanya, dan menangis dengan putus asa, "Tuan Muda Enzo, tolong maafkan saya." Itu menegaskan kalimat itu, ketika Anda bertemu dengan orang yang berlutut. Aiden Enzo memandang kematian mendadak Gareth Dion dan Markel Bide dengan acuh tak acuh, jejak kedinginan muncul di matanya, dan berkata, biarkan orang membersihkan pasukan Gareth Dion secara menyeluruh, dan tidak ada yang akan tertinggal yang melawan. Dengan ini suara dingin, benar-benar bergema di bagian langit dan bumi ini. Kemudian, Aiden Enzo berbalik, diikuti oleh Tergio Ziso, masuk ke dalam mobil, dan meninggalkan restoran Yingfeng. Bergegas ke rumah sakit dengan tergesa-gesa, Aiden Enzo duduk di depan ranjang rumah sakit ceril, matanya penuh penyesalan. Di bangsal, berdiri Golan Zeru, Tergio Ziso dan Miandri Ziso. Golan Zeru berkata, "Tuan Muda Enzo, Nona baik-baik saja, dia mengalami trauma kulit dan demam, kepalanya telah dijahit dengan jarum, dokter mengatakan bahwa dia perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi selama beberapa hari." Aiden Enzo mengangguk, beberapa orang saling memandang, berbalik dan keluar. Aiden Enzo melihat ceril yang sedang tidur, dan ponsel di sampingnya tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, Fabio Yuka, Aiden Enzo buru-buru terhubung. Di ujung telepon ada suara laki-laki yang magnetis. "Saya menemukan bahwa Diana Eba bukanlah orang yang mudah. Ada saudara kembar, Julia Niar, yang semuanya tergabung dalam organisasi pembunuh, dan mereka juga pembunuh wanita. Nama organisasi tersebut adalah Yumeiren, dan pemimpinnya adalah Poppy." Wajah Aiden Enzo menjadi gelap, dan berkata, "Poppy." "Ya." Fabio Yuka di ujung telepon tampak terdiam sesaat, dan kemudian berkata, "Ada sesuatu yang menurut saya harus saya ceritakan. Diana Eba, aku menemukan sebuah rahasia." "Rahasia apa?" tanya Aiden Enzo. "Poppy, sepertinya Nyonya Lehnar yang menemukannya." Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.